Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon Anda terhadap konten kami, dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Sahabat-sahabatku sekalian, persoalan nasab Ba'alawi yang berawal dari sebuah diskursus kini menjadi desas-desus. Semoga tidak jadi kasus, dan mudah-mudahan juga semua pihak tetap fokus kepada hal-hal yang khusus sehingga berbuah bagus, tidak asal ngedabrus. Ya, kita bawa santai saja terkait hal tersebut, karena ya diskursus adalah sebuah diskursus, dan ini bukan urusan pribumi non pribumi. Menurut hemat kami lebih kepada bagaimana satu upaya untuk memurnikan silsilah dzurriyyah Nabi. Bukan persoalan mulia atau tidak mulia, karena kemuliaan itu adalah pada takwa dan akhlak kita. Nah, saudaraku sekalian, sebagai tanggung jawab kami yang pada edisi yang lalu mengunggah atau mengurai tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman terkait dengan isbat mimpi-mimpi, hal yang saya tunggu-tunggu jawaban dari Kiai Haji Imaduddin yang dalam tanda petik dituduh berdusta, juga dalam tanda petik, akhirnya muncul juga yang dimuat dalam situs berita milik rminubanten.or.id. RMI adalah Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, lembaga yang mengurusi pesantren di bawah Nahdlatul Ulama. Saya informasikan terkait dengan yang dalam tanda petik mendustakan itu adalah Gus Rumail Abbas. Ada yang juga menyebut Habib Rumail. Saya tidak kenal, tetapi saya beberapa kali mengikuti tulisan-tulisan beliau dan lumayan menarik ya, lumayan menarik. Saya juga pernah sempat sitir nama beliau di kolom ini. Salam hormat Gus Rumail. Kiai Imad menulis untuk menjawab dalam tanda petik tuduhan dari Gus Rumail yang mengatakan dusta dalam tanda petik tersebut. Gus Rumail berdusta tanpa tanda kutip ketika menyatakan penulis mengatakan dalam tanda petik nasab Ba'alawi hanya diisbat mimpi-mimpi. Kenyataannya dalam tulisan penulis tidak pernah ada kata dalam tanda petik hanya. Sebelum mengutip tulisan Muhammad Khirit tentang diisbatnya nasab Ba'alawi oleh mimpi-mimpi, penulis telah mengutip tulisan Muhammad Khirit tentang usaha Ali Bajadid mengisbat nasabnya ke Irak ke hadapan para qadhi, yang bagi penulis kisah itu fiktif belaka karena diceritakan dengan referensi yang terputus dari Al-Jauhar Al-Safaf 855 Hijriah, yaitu kitab fenomenal abad ke-9 Hijriah, perintis konstruksi nasab Ba'alawi berserangkai bersama Al-Burqah Al-Musiqah 895 Hijriah. Sementara jarak antara Al-Jauharul Safaf dengan kejadian itu terbentang interval waktu 235 tahun. Kisah itu diciptakan hanya untuk jawaban apologetik yang penulis kira di masa Al-Jauhar Al-Safaf dan masa Khirit itu pertengahan abad ke-10 Hijriah, nasab Ba'alawi penuh dengan gugatan. Nah, di sini karena saya menyampaikan pada saat itu, coba kita cek benarkah apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini. Beliau tidak mengatakan atau tidak menulis kata hanya. Ya, monggo perhatikan dari alinea pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam ada diawali dengan kalimat selain kisah isbat ke Basrah yang menggelitik itu, Al-Ghuror juga menyajikan kisah apologetik nasab Ba'alawi berupa kisah mistik, mimpi-mimpi dan khurafat dan seterusnya. Nah, saya fokus kepada kata selain kisah tersebut. Kalimat selain kisah tersebut menunjukkan bahwa di atas tidak mungkin ada kata hanya. Kalau sudah di atas ada kata hanya, maka bagaimana mungkin mengatakan selain kisah tersebut? Jadi clear ya. Saya bukan membela membaca dari tulisan Kiai Imad. Jadi tidak ada kata hanya. Maka dusta dalam tanda petik pun kiranya tidak baik untuk disematkan kepada beliau. Sementara
kisah isbat dengan mimpi memang benar ada dalam Al-Ghuror kan seperti itu ya. Maka Kiai Imad di sini melakukan pembelaan diri. Penulis tidak bisa disebut berdusta walau dengan tanda kutip karena kisah di isbat mimpi itu benar adanya diriwayatkan oleh Muhammad Khirid dalam kitab Al-Ghuror. Dan hal menarik lainnya juga di sini beliau menulis bahwa pada pertengahan abad ke-10 itu dimungkinkan ada kesamaan dengan sekarang. Nasab Ba'alawi di Tarim sedang dipersoalkan sehingga dibuatlah tulisan-tulisan atau sanggahan-sanggahan atas orang yang menentangnya itu, bahkan di antara sanggahannya menggunakan isbat melalui mimpi. Dan ada juga yang datang ke Basro tetapi oleh Kiai Imad ya, bukan oleh, menurut saya itu dinilai sebagai kisah fiktif belaka. Kita lanjut kepada tulisan alinea berikutnya. Gus Rumail berdusta dengan tanda kutip ketika menyebut bahwa Khirid menyebut nasab Ba'alawi telah diisbat banyak ulama, karena sebenarnya Gus Rumail tahu ketika Khirid mengutip Al-Khatib dalam Al-Jauhar Al-Safaf, Al-Khatib menyebut nama-nama ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi tersebut tanpa referensi. Ada 17 nama-nama ulama yang disebut Khirid telah mengisbat Ba'alawi sebagai syarif berdasarkan bait-bait syair dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, yaitu Al-Ahdal wafat 855 Hijriah, Al-Khazraji wafat 812 Hijriah, Al-Yafi wafat 768 Hijriah, Al-Awaji Al-Syariji wafat 893 Hijriah, Ibnu Abil Khub wafat 611 Hijriah, Al-Janadi wafat 730 Hijriah, Ibnu Hisan Ibnu Samrah 587 Hijriah, Abu Sukail wafat 871 Hijriah, Ibnu Kaban wafat 776 Hijriah, As-Sakhawi wafat 902 Hijriah, Abul Fadl wafat 980 Hijriah, Abul Abad Muhammad bin Abu Bakar dan Ibnu Abi Isa At-Tarimi. Dari 17 nama ulama yang disebut Khirid itu, benarkah mereka semua telah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Dengan yakin penulis katakan tidak ada, yang hanya dicatut namanya saja. Wah, kencang juga nih Kiai Imad. Begini penjelasannya. Dari 17 nama itu kita pilih mana ulama yang lebih tua dari Al-Khatib wafat 855 Hijriah dan Ali Al-Shakran wafat 895 Hijriah. Mereka lah yang akan kita konfirmasi, karena Al-Khatib dan Al-Shakran lah terdakwa dalam tanda petik nasab Ba'alawi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama-ulama setelah keduanya kemungkinan besar jikapun mengisbat tentu taklid dengan mengutip keduanya dari Al-Jauhar dan Al-Burqah. Ibnu Samurah. Gus Rumail tahu bahwa Ibnu Samurah dalam kitabnya Tabaqatul Fuqaha 587 Hijriah tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Jangankan mengisbat, menyebut salah satu nama keluarga Ba'alawi pun tidak. Lalu beranikah Gus Rumail berkata bahwa Al-Khatib berdusta atas nama Ibnu Samurah dengan tanpa tanda kutip? Seperti Gus Rumail memframing kedustaan dalam tanda petik untuk penulis, padahal yang penulis tulis betul-betul tertulis dalam Al-Ghuror. Al-Khazraji, ia tidak mengisbat Ba'alawi bin Ubaidillah. Dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir, ia menyebut nama keluarga Bajadid, yang sekali lagi penulis yakinkan Bajadid ini bukanlah keluarga Ba'alawi Ubaidillah. Lihat Al-Iqdul Fakhir halaman 1486. Al-Khazraji ketika menyebut keluarga Bajadid sama sekali tidak menyebut Jadid sebagai mempunyai saudara bernama Alwi. Al-Yafi wafat 768. Ia dalam kitabnya menggubah sebuah syair. Dalam syairnya ia menyebut nama Abu Alwi. Seperti diketahui yang terkenal sebagai Abu Alwi adalah keluarga Jadid sebagaimana disebut dalam Al-Suluk 732 Hijriah. Tidak satupun ada berita Jadid mempunyai saudara bernama Alwi dan Basri kecuali setelah Al-Jauhar Al-Safaf dan Al-Burqah di abad ke-9 Hijriah, dan seterusnya nanti saya cantumkan saja di kolom deskripsi ya.
Intinya apa sih saudaraku sekalian? Yang pertama ya saya mengkonfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Gus Rumail tentang dusta dalam tanda petik, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab saya kepada para pemirsa. Yang kedua, ini bagian dari dialektika. Apapun yang disampaikan Kiai Imad menggunakan dasar, yang disampaikan oleh Gus Rumail adalah sebuah analisa. Kan seperti itu. Namun nih, mohon maaf ya Imad dan Gus Rumail ya. Ini analisa Gus Rumail ini kan pengamat. Saya coba dah mengamatin gitu. Dari yang jenengan tulis ini, awalnya saya menarik, tetapi belakangan ini kan ya mutaradidan fi mali, mubeng-mubeng, dan terkesan apa yang Gus Rumail tulis ini mudah sekali dibantah oleh Kiai Imad. Maka saya sempat curiga, jangan-jangan Gus Rumail ini malah orangnya Kiai Imad yang sengaja memberikan umpan untuk dicemis. Ini nggak punten ya, hanya sebuah analisa dari saya yang bukan pengamat. Salam damai, salam hormat untuk semua, salam berdialektika ilmiah. Mudah-mudahan kedua sosok insan ini nanti bertemu, saling berdiskusi dan menyampaikan satu kebaikan. Dan untuk saudaraku semua, hal seperti ini sekali lagi fokuskan kepada sebuah dialektika, kepada diskursus, jangan melebar kemana-mana. Insya Allah jika demikian, budaya dialektika ilmiah kita di negeri ini kembali muncul, kembali tumbuh. Saya salut kepada keduanya, karena keduanya dalam kondisi sibuk pun sempat menulis. Saya yang pernah menjadi wartawan, bahkan beberapa kali saya menulis buku, belakangan ini sudah malas menulis. Demikian, mohon maaf, salam hormat kepada Anda semua. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.